Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? Alhamdulillah. Semoga kalian selalu dilindungi oleh Allah ya anak-anak ya, dan sehat selalu. Anak-anakku, kali ini bertemu lagi ya dengan Ustazah Rifa. Kita akan belajar pelajaran IPA. Untuk itu sebelum kita mulai, kita tepuk IPA dulu ya anak-anak ya. Masih ingat ya bagaimana tepuknya? Yuk kita mulai. Tepuk IPA, 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 yes, yes. IPA, IPA, go, go. IPA, yes, IPA, go. IPA, IPA, yes, go. Pasti sukses, yeay. Baiklah anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang revolusi bumi. Di pertemuan sebelumnya, Ustazah Rifa sudah pernah menjelaskan tentang rotasi bumi ya anak-anak ya. Masih ingat apa itu rotasi bumi? Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada sumbunya atau pada porosnya. Baiklah anak-anakku, kali ini Ustazah akan menjelaskan tentang revolusi bumi ya anak-anak ya. Revolusi bumi adalah pergerakan atau perputaran bumi mengelilingi matahari. Bumi membutuhkan waktu sebanyak 365 hari atau 1 tahun untuk melakukan sekali revolusi. Kecepatan bumi berevolusi lebih dari 106.000 km per jam anak-anak. Cukup lama ya anak-anak ya. Nah, anak-anakku, coba amati gambar berikut. Di bagian tengah ini adalah gambar matahari ya, di mana matahari sebagai pusat tata surya. Dan ada satu garis yang berbentuk elips itu dinamakan dengan orbit planet yang memutari matahari. Nah, bumi melakukan revolusi untuk berputar mengelilingi matahari. Coba kalian lihat tanda panahnya itu anak-anak, itu adalah sebagai arah revolusi dari bumi terhadap matahari ya. Nah, pada saat bumi mengelilingi matahari dalam orbit yang berbentuk oval seperti pada gambar tadi, maka sumbu bumi miring ke arah yang sama. Besar kemiringannya berkisar 23,5 derajat jika diukur dari garis khatulistiwa atau ekuator. Anak-anak, ternyata bukan rotasi bumi saja loh ya yang bisa menyebabkan beberapa akibat. Namun, revolusi bumi juga bisa menyebabkan beberapa kejadian yang ada di muka bumi ini. Nah, apa saja akibat dari revolusi bumi? Yang pertama adalah terjadinya perbedaan musim di belahan bumi utara dan selatan. Yang kedua, terjadinya perbedaan panjang siang dan malam. Dan yang ketiga adalah terjadinya perubahan kedudukan matahari. Nah, perbedaan musim di belahan bumi utara dan selatan ini bisa kita lihat anak-anak. Contohnya pada saat tahun baru, belahan bumi yang ada di bagian utara, misalnya di negara Prancis, itu mengalami musim dingin anak-anak atau turun salju. Sementara di bagian bumi belahan selatan, misalnya terdapat di Australia, tahun baru terjadi pada musim panas. Akibat dari peristiwa itu, maka terjadinya perbedaan musim pada belahan bumi utara dan selatan. Sudah jelas ya anak-anak ya? Nah, akibat dari revolusi bumi yang kedua adalah terjadinya perbedaan panjang siang dan malam.
Anak-anak, di negara-negara yang ada di daerah khatulistiwa seperti di Indonesia itu mendapatkan paparan sinar matahari yang sama, sehingga waktu antara siang dan malam sama anak-anak, waktunya sama-sama 12 jam, siang 12 jam, malam juga 12 jam. Namun itu berbeda dengan negara di belahan bumi utara dan selatan anak-anak. Di negara di belahan bumi utara dan selatan itu mengalami perbedaan waktu yang tidak seimbang, yaitu waktu siang dapat lebih panjang daripada malam atau sebaliknya. Nah, misalnya Ustazah contohkan ya, di bulan Juni sampai dengan Agustus di belahan bumi utara sedang mengalami musim panas anak-anak. Lamanya waktu siang dapat mencapai 18 sampai 20 jam. Lama sekali ya anak-anak ya. Sementara di belahan bumi selatan pada bulan Juni sampai Agustus mengalami musim dingin yang lamanya waktu siang sekitar 9 sampai 10 jam. Berbeda bukan anak-anak waktunya? Nah, anak-anakku, akibat dari revolusi bumi yang ketiga adalah perubahan kedudukan matahari. Matahari tidak terbit dan tenggelam pada sisi yang sama setiap tahun anak-anak. Kadang-kadang matahari terbit agak ke arah utara. Kadang-kadang juga matahari bisa terbit dari arah agak ke selatan anak-anak. Alhamdulillahirrabbilalamin, anak-anakku, pembelajaran IPA materi tentang revolusi bumi Ustazah cukupkan sampai di sini dulu ya anak-anak ya. Pesan Ustazah untuk kalian di rumah, don't forget to pray on time, don't forget to obey your parent, don't forget to reading of Holy Quran, don't forget to study hard, and be careful anak-anak. Jangan lupa nanti kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan ke Ustazah Rifa ya anak-anak ya. Sampai bertemu di lain waktu anak-anakku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.